Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online pembuatan game berbasis 3 dimensi menggunakan Unity dan Visual Studio. Masuk ke episode 2, Input System. Adapun untuk briefingnya, yang pertama adalah penggunaan scriptable object ya untuk inputan. Jadi nanti inputannya sudah menggunakan scriptable object. Yang kedua, pembuatan delegasi untuk setiap fungsi perform inputan. Lalu yang ketiga, pengujian performa pada aksi inputan. Keempat, pengujian pergerakan inputan. Dan yang terakhir adalah pembuatan aset scriptable object agar siap digunakan. Kembali lagi di Project Game Unity. Sebelum memulai, saya akan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu agar input sistem ini dapat digunakan pada main karakter. Ada beberapa cara untuk mengaplikasikan input ini ya. Yang pertama dengan menanamkannya langsung di dalam main karakter ya. Jadi main karakter langsung dibuat kayak player aktif gitu ya, dibuat script aktif yang mengandung behavior-nya nanti. Nah, lalu kemudian fungsi-fungsi dari input reader ini digunakan, ya kan? Ada juga cara lain dengan membuat split file ya, file dipisah antara player behavior dengan scriptnya ya, jadi dilakukan pemisahan seperti itu. Itu biasanya tujuannya untuk supaya mudah dalam mengganti karakter ya. Jadi kalau karakternya ada dua, jadi ada satu kondisi di mana terjadi switch karakter ya, perpindahan karakter, nah maka inputnya tinggal dipindahkan saja. Itu jauh lebih fleksibel kan. Nah, untuk kali ini saya tidak akan menggunakan script split ya, ataupun langsung ditanamkan di dalam behavior-nya langsung. Tapi saya akan mencoba membuat input ini menjadi sebuah modul yang kemudian disimpan ke dalam aset ya. Nah, sehingga nanti aset itu tinggal di-add sebagai komponen aja untuk siapa saja yang ingin menggunakan inputan itu tadi. Maka dari itu, saya akan membuat script inputan ini ke dalam bentuk scriptable object. Apa itu scriptable object ya? Nah, scriptable object itu maksudnya di Unity nanti jadinya aset ya, aset semacam prefab gitu ya, semacam prefab. Jadi objek, kalau prefab kan objek yang dijadikan aset ya kan. Tapi kalau di scriptable object ini, objeknya itu adalah isinya itu dapat di script ya, dapat disesuaikan menjadi script. Lalu script tersebut kemudian dirubah menjadi game object ya, dirubah menjadi game object. Nah, itu bisa di-add-kan sebagai komponen. Di dalam scriptable object ini dapat menyimpan nilai-nilai yang terkandung ya. Jadi misalnya saya mau menyimpan skor, total goal. Nah, itu bisa disimpan ke dalam scriptable object. Jadi scriptable object ini terkadang digunakan di proses save ya, save load. Itu biasanya menggunakan scriptable object kemudian di serialis ya, di serialis supaya dapat disimpan ke dalam file. Nah, scriptable object ini juga bisa digunakan untuk lintas scene ya. Jadi ada scene yang dibuat, lalu kemudian ada scene kedua yang dibuat. Nah, gimana caranya supaya scene 1 dengan scene 2 itu terhubung datanya? Nah, biasanya menggunakan scriptable object ini. Nah, cuman di sini saya akan menggunakan proses inputan ya. Proses inputannya akan saya tulis di dalam scriptable object untuk saya pakai ya. Dan saya akan lihat nanti apakah ini berguna atau tidak. Perlu diingat kembali, pada pemetaan atau mapping input ada dua action map yang pernah dibuat ya. Ada gameplay dan game UI. Artinya gameplay ini khusus di world map dan UI ini khusus di area UI nanti. Nah, maka nanti input modul yang dibuat juga harus dua ya. Ada yang khusus untuk play dan ada khusus untuk UI. Jangan dicampur ya. Langsung ke folder script yang sudah dibuat sebelumnya. Saya buat sisap baru di sini ya, sisap script baru. Saya kasih nama game play modul. Nah, pada sisapnya di sini otomatis mono behavior ya. Mono behavior mengaktifkan fungsi start dan fungsi update ya. Di sini ada kelihatan Unity message, ini biasanya warnanya biru ya. Biru atau coklat seperti ini. Dan kalau ini saya hapus nanti bisa dibuat dari sini ya, start. Nah, ini kelihatan di sini ada start. Langsung di enter. Warnanya biru ya. Karena saya menggunakan scriptable object ini saya ganti aja.
Nah, turunannya saya ganti jadi base class-nya ya, saya ganti jadi script table object. Nah, ini secara otomatis akan mematikan fungsi start dan update ya, sehingga start tidak lagi dikenal. Nanti jadinya bukan bukan function, bukan yang berwarna biru, ya, tapi jadinya kelas ya. Dan kelasnya ini pun jatuhnya visual scripting ya, bukan dari behavior-nya. Nah, ini langsung saya bersihkan aja. Lalu saya akan melakukan hubungan ya, hubungan dengan input reader ya. Beberapa menyebutnya asosiasi ya. Seperti ini, privat input reader. Saya kasih nama input. Nah, karena ini scriptable object ya, jadi saya bisa mengaktifkan fungsi on enable input. Saya instance ya, saya instance dulu new. Kalau enggak nanti kena error ya, kena error null reference. Baru habis itu input di enable. Ya. Nah, ada enable maka saya juga buat disable-nya ya. Oh, disable ini penting ya untuk apa? Untuk ketika terjadi pergantian input ya. Ini kan saya menggunakan inputnya gameplay. Jadi kalau mau ganti ke input yang UI ya. Jadi input yang di sini bisa di disable dulu dan ini juga biasa dipakai untuk mematikan mematikan sistem dari inputan itu sendiri jika dibutuhkan. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan aksi-aksi untuk tombol-tombol yang akan saya gunakan. Saya masukin input, ya ngambilnya dari input. Lalu pilih action map-nya, ada dua, ada gameplay dan ada game UI. Saya pilih yang gameplay. Lalu tipe tombolnya yang saya pakai adalah interaction. Nah, lalu di interaction ini nanti akan pilih eventnya ya. Eventnya ada tiga ya di sini ya. Ada cancel, perform, dan start. Di mana bedanya? Starter dengan perform itu hampir sama ya. Kalau start itu lebih ke pre-nya ya, lebih ke pre dari pre apa sih namanya pre-processingnya ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu terlihat. Sedangkan cancel ini digunakan untuk ngerilis ya, ngelepas. Jadi ada beberapa skill yang harus ditahan dulu, kayak dia recharge ya, kayak dia charge dulu. Begitu dilepas, skillnya keluar. Nah, itu nanti pakainya cancel. Di sini saya akan menggunakan yang perform saja, yang umum ya. Nah, karena perform ini adalah sebuah event, maka saya harus menggunakan tanda seperti ini. Jika saya tekan tab 2 kali, maka akan muncul fungsi seperti ini. Ini pembuatannya secara terpisah ya. Kalau terpisah seperti ini nanti scriptnya cukup banyak. Jadi mending saya gabung jadi satu aja menggunakan lambda. Nah, lambda itu lihat dari parameter yang ada ya. Ini ada satu parameter. Maka kalau ini saya rubah jadi lambda, lambda kan kayak gini tuh bentuknya tuh. Nah, ini kan lambda ya. Tapi karena di sini dia ada satu parameter yang harus dibuat, maka di sini harus saya tambahkan satu ya, misalnya E. Sebenarnya bebas ya, mau E boleh, mau objek ini di copy ya boleh. Tapi umumnya menggunakan E ya. Jadi jatuhnya seperti ini. Nah, ini lambda untuk interaction. Ini udah nggak dipakai, bisa saya hapus. Terus saya juga bisa menambahkan yang lain. Ini untuk yang abort. Dan saya tambahkan juga untuk yang switch, target, attack, dan jump. Lalu saya akan tambahkan 4 sisanya ya. Saya buat aja semua ya, walaupun dipakai apa nggak dipakai. Nanti dibuat dulu aja. Dari masing-masing perform yang ada, ini akan mengeksekusi fungsi yang berbeda-beda juga ya. Contohnya interaction, itu bisa untuk buka pintu, ngomong sama NPC, bisa untuk ngepick item,
di mana masing-masing dari aksi tersebut membutuhkan eksekusi script yang berbeda, ya kan? Nah, maka dari itu, saya akan menggunakan action ya, action. Action itu maksudnya delegasi ya. Jadi bisa saya buat di sini public action. Bawaan Unity juga ada namanya Unity Action ya, tapi saya menggunakan yang dari sisapnya langsung ya. Saya tinggal pilih pakai nama on action dan saya akan rubah ini menjadi properti. Nah, rencananya untuk scriptable object ini saya akan mengeluarkan hanya berupa properti ya, tidak berupa function. Jadi function atau metodenya semuanya akan saya buat private ya. Jadi yang boleh keluar itu hanya properti saja. Karena action ini adalah sifatnya delegasi ya, ini delegasi. Maka dari itu defaultnya dia null ya, kosong. Sehingga dia dapat diisi dengan fungsi apapun, sesuai dengan apa nanti kita akan memprogramnya. Nah, on action ini langsung saja bisa digunakan. Bentuk aslinya tuh kayak gini. Dia akan ngecek dulu apakah on action itu tidak sama dengan null. Karena kalau null ya kenapa diakses. Nah, kalau dia tidak sama dengan null, maka on action bisa langsung di call seperti ini. Nah, dalam sisap yang versi terbaru, versi seberapa saya lupa, itu sudah bisa disederhanakan. Sederhanakan nanti bentuknya kayak gini. Nanti muncul muncul itu ya, can be simple seperti itu ya. Jadi tinggal diklik dua kali sampai dia muncul obeng atau lampu warna kuning ya. Tinggal diklik aja di sini simply ya. Simple kan? Nah, bentuknya cuma kayak seperti ini. Nah, jadi interaction akan mengaktifkan action yang seperti ini. Nah, umumnya masing-masing dari perform itu akan memiliki actionnya sendiri. Tapi action itu bisa digabung ya, karena action itu sejatinya hanya delegasi, ya kan? Tergantung dari apa yang mengisinya, ya. Jadi isinya sama aja nanti bisa ya. Cuman kalau nggak difilter nanti sulit, makanya harus difilter terlebih dahulu. Jadi harus difilter dulu. Gimana cara ngefilternya? Buat enumerasi ya, pakainya enum di sini di atas kelas, kasih nama action state. Nah, pada action state ini kemudian dikasihlah masing-masing dari action yang ada ya, perform yang ada nih, kayak ini. Ya, seperti ini ya. Nah, masing-masing dari action state ini dapat langsung digunakan ya, digunakannya di dalam invoke-nya ini. Ya, tinggal masukkan saja action state-nya, di copy di sini boleh atau diketik manual. Masukkan di sini interaction, berarti pilihnya juga interaction ya. Nih. Nanti akan muncul error. Kenapa error? Karena delegasinya itu tidak dapat membawa argumen ya, kosongan ini. Nah, supaya bisa membawa argumen, maka saya gunakan generic. Nah, seperti ini. Sehingga dia bisa membawa argumen. Nah, selanjutnya tinggal saya kopikan ya.
Oke, ini akan saya pisahkan menjadi fungsi sendiri. Saya blok, tunggu sampai obeng atau lampu keluar, ekstrak ya ke dalam sebuah metode baru. Kasih nama. Dah ya, terpisah ya. Ini bisa saya pindahkan biar nggak nutup ke atas. Oke. Nah, ini cukup hemat ya. Dari sekian banyak tombol, saya hanya menggunakan satu action dengan beberapa filter yang dilakukan untuk mempermudah ya, mempermudah proses pemanggilan. Nah, selanjutnya untuk movement. Untuk memahami movement, ada baiknya saya melihat untuk kondisi dari gamepad controller yang ada ya. Nah, setelah cari di control panel, muncul seperti ini ya, game controller. Di sini ada status yang sedang aktif, joystick saya sendiri ya, lagi aktif di sini, statusnya oke. Lalu saya akan tekan properti. Ini jendela propertinya. Untuk pengetesan tombol ya, kalau dipencet nanti nyala. Nah, sekarang saya akan coba D-pad-nya dulu ya, D-pad-nya dulu. Seperti ini tampilannya ya, atas, kiri, bawah, dan kanan. Untuk yang left ya, untuk yang left analog left stick ya, left sticknya nanti kalau atas full kayak gini, kelihatan ya atas full. Lalu saya gerakkan secara melingkar, jadi pergerakannya berbentuk lingkaran ya. Untuk yang right-nya, tadi yang left ya, sekarang yang right. Yang right-nya kalau saya tekan atas full, nah begitu ya, ini atas full nih, atas full, lalu bawahnya full. Oke, lalu yang left dan right. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya putar kayak gini. Nah, itu kalau diputar. Artinya apa? Artinya pergerakan dari movement baik itu analog maupun D-pad atau head switch ya. Itu gerakannya pasti berputar ya. Dalam artian dia bermain di dua sumbu ya, dua sumbu X dan Y ya. Nih, X aksis dan Y aksis. Nah, maka dari itu untuk inputan movement yang akan diterima oleh sisapnya nanti pasti dalam wujud vektor ya, vektor. Namun perlu diingat, ada perbedaan antara joystick dengan pergerakan di game tiga dimensi, yaitu adalah sumbu dimensinya. Karena pada sistem pergerakan joystick atau WASD itu menggunakan vektor 2. Sedangkan untuk pergerakan yang dibutuhkan oleh karakter di dalam game tiga dimensi itu adalah vektor 3. Ya, ada perbedaan ya. Dari keyboard atau joystick maksudnya game vektor 2 ya, maksudnya vektor 2, sedangkan yang dibutuhkan adalah vektor 3. Nah, maka dari itu di sini saya harus buat nah, tipenya adalah vektor 3 ya. Saya kasih nama. Seperti biasa saya akan menggunakan properti ya. Gitu. Vektor 3 ya yang dibutuhkan ya. Jadi vektor 3 itu sumbunya X, Y, dan vektor Z ya atau sumbu Z itu artinya forward atau bergerak ke depan ya. Jadi nilai plus dari Z itu adalah forward dan nilai minus dari Z adalah mundur atau back. Sedangkan sumbu X itu plusnya adalah right dan minusnya adalah left. Jadi pergerakan di karakter tiga dimensi itu X dan Z ya, bukan X dan Y. Kalau di game dua dimensi X dan Y. Kalau di game tiga dimensi X dan Z. Z-nya maju, mundur. X-nya kiri dan kanan. Nah, sumbu Y digunakan untuk loncat. Ya, jadi kalau Y-nya ke atas, maka dia akan bergerak. Sorry, kalau Y-nya positif,
berarti dia bergeraknya ke atas. Nah, kalau Y-nya negatif, dia akan bergerak ke bawah. Maka dari itu, saya akan menggunakan dua sumbu utama dulu untuk pergerakannya ya, yaitu aksis X. Nah, aksis X ini dibaca dari input gameplay, tipenya adalah movement. Nah, movement ini dibaca value-nya. Kenapa dibaca value-nya? Karena kan dia bukan ditekan ya, tapi ditahan. Coba dibayangkan ketika main game WASD. Itu kan kalau mau bergerak maju, W-nya pasti ditahan kan. Begitu juga dengan menggunakan joystick. Analognya pasti akan ditahan supaya dia bergerak. Nah, proses pembacaan pada hold tombol ya, tombol yang ditahan itu tidak sama dengan yang ditekan. Kalau ditekan menggunakan perform. Seperti ini perform. Nah, kalau ditahan kita harus membaca value-nya. Karena sejatinya value-nya itu bergerak dari 0 ke 1. 0 tidak dipencet dan 1 adalah penekanan maksimum, ditekan ya, ditekan lama itu mesti nilainya 1 nanti. Nah, kalau ditekan setengah bisa nggak? Bisa ya. Kalau di beberapa joystick Xbox dan PlayStation itu ada trigger. Trigger itu L2, R2 ya. Nah, trigger itu bisa ditekan setengah ya, setengah. Analog juga sama, bisa digeser setengah. Nah, kalau dia bergeser setengah nanti nilainya 0, ya. Nah, itu bisa dibaca value-nya. Cuman bedanya di sini kalau movement, karena dari analog sama WASD, dan di inputnya pun juga kalau masih ingat ya, dicek aja nanti di input, itu kan nilainya adalah value vektor 2, ya kan? Nah, maka di sini harus vektor 2, ya. Nah, yang diambil X, berarti sumbunya adalah X. Nah, selanjutnya pasti pembacaan untuk sumbu Y. Perlu diperhatikan, karena vektor 3, Y itu digunakan untuk loncat ya. Maka Y ini akan disalurkan ke aksis Z. Nah, begitu. Itu bedanya ya. Beda ya antara vektor 3 dengan inputan vektor 2. Ini nggak boleh keliru ya. Karena tadi dilihat di dalam jendela properti gamepad-nya tadi ya, joystick-nya tadi ya. Ketika analognya diputar kan dia hanya X aksis dan Y aksis. Ya kan? Nah, X-nya pindahkan ke X pada vektor 3 dan Y-nya dipindahkan ke aksis Z pada vektor 3. Nah, lalu disusun menjadi vektor 3. Sorry, kok jadi ref? Nah, susun ya, masukin aksis X-nya, Y-nya 0 ya. Jangan dikasih nilai kan nanti bisa pergerakannya naik atas nanti. Naik turun nanti. Lalu aksis Z. Nah, begitu. Ini akan dikembalikan. Nah, ini pada movement ya. Dan jika membutuhkan fungsi untuk tombol yang ditahan, ya mungkin ada beberapa kondisi, wah ini tombolnya harus ditahan nih gitu. Nah, maka saya juga harus menambahkan ya, saya juga harus menambahkan beberapa kemungkinan ya, kemungkinan tombol-tombol yang bisa ditahan. Saya akan memakai dua dulu ya dari sekian banyak tombol ini. Bisa dibuat, bisa ya, semuanya bisa dibuat. Tapi kan kembali ke desain gamenya. Apakah semuanya memang harus ditahan? Ya kan? Atau yang ditahan itu hanya beberapa, kan begitu. Yang akan saya tahan, saya akan pakai dua dulu ya untuk emang ditahan ya, left dan right. Maka di sini saya buat properti lagi untuk keluar dari scriptable object ini ya, supaya dia bisa keluar fungsinya. Sistem tahan itu adalah mengecek apakah tombolnya tertahan atau tidak ya. Jadi cukup menggunakan boolean bisa untuk memastikan apa ya, untuk membaca dia itu statusnya sedang ditahan atau tidak. Yang pertama adalah right, saya kasih nama right hold. Handler ya. Nah, nanti baru selanjutnya adalah left ya. Nah, maka dikembalikan gampang ya. Saya tinggal ngecek aja tombol mana yang mau dilihat ya. Misalnya gameplay, maksudnya di gameplay actionnya. Yang mau dilihat adalah right. Di sini ada right. Nah, cukup dibaca value-nya ya. Dan perlu diperhatikan, karena dia bukan vektor, maka read value yang dibaca, sorry ini salah ketik.
Nah, maka read file yang dibaca adalah float. Gitu. Karena dia bukan vektor ya. Nah, kali ini kembalinya float ya. Nggak cocok, mintanya boolean. Nah, kapan dia di-press? Ketika lebih dari 0. Ya kan? Kalau di-press kan dia lebih dari 0. Mau ditahan setengah, mau ditahan full, nilainya pasti lebih dari 0. Dan lebih dari 0 ini adalah boolean. Ya kan? Nah, bisa seperti ini. Oke, nah ini akan saya simpelkan dulu. Ini kalau cuma satu, ini berbeda. Ini 3 baris ya. Ini cuma satu baris. Nah, kalau satu baris ini bisa saya sederhanakan. Lagi-lagi menggunakan lambda. Nah, begitu. Ini untuk right. Saya duplikat, lakukan yang sama untuk left. Nah, saya sudah punya beberapa fungsi-fungsi di dalam input modul ini ya, khusus untuk. Jadi saya sudah punya untuk action, press ya, perform. Nanti di filter, filternya ada banyak. Lalu untuk pergerakan, handler, ini bisa bisa untuk bergerak ya. Lalu ada tahan ya, tombol yang ditahan, khusus untuk right dan left. Oke. Nah, sisanya adalah pengetesan di performnya ini ada banyak ya. Dan saya masukin semua di sini. Lalu enable, disable juga sudah ada. Nah, sekarang untuk melengkapkannya ini saya akan bawa dia ke Unity ya. Untuk bisa menggunakan gameplay modul ini di dalam Unity ya, maka saya harus membuat aset menunya dulu ya. Aset menu tuh kayak gini pakainya. Ini kalau script table object bisa dibuat ya. Nah, ini ada keterangannya ya. Mark script table object driver artinya menandai turunan dari script table object itu ya untuk bisa otomatis di list di dalam aset, ya kan? Nah, makanya create aset menu. Cara pakainya gampang, cukup pakai buka kurung nanti muncul keterangannya ya. Di dalamnya terdapat properti ya. Propertinya itu file name sebagai string, menu name string dan order int. File name adalah default name ya, default name yang digunakan ketika membuat file itu ya. Maka file name-nya saya kasih input play modul. Lalu yang kedua adalah menu name. Menu name-nya display name yang ditampilkan di asetnya ya. Nah, menu yang di display yang ditampilkan berarti saya kasih add on modul garis miring gameplay. Ya, seperti ini ya. Ini dikasih spasi nggak apa-apa kalau display ya. Kalau yang pertama kan file name-nya. Kalau bisa jangan. Tapi yang ini menu display nggak apa-apa. Yang terakhir order. Order adalah posisinya ya. Posisi. Oh, berarti ini urutan posisi. Saya kasih 0 aja. Nggak apa-apa. Nah, ini di save ya. Nah, pada Unity-nya nanti saya tinggal klik kanan di aset ya. Lalu di create. Nah, ini muncul ya. Add-on modul. Nah, ini muncul. Tadi ya namanya ya. Add-on modul. Namanya yang tadi saya setting itu. Muncul lagi gameplay. Nah, begitu. Tapi ini nggak akan saya buat di script ya. Saya akan buatnya di. Saya buat folder baru aja. Resources ya. Karena supaya bisa dipanggil secara programmable. Kenapa nggak taruh di staff ya? Kalau di staff itu cuman masternya, raw-nya ya, raw yang kasarnya. Sedangkan resources ini yang bisa langsung dipanggil ya, bisa langsung dipanggil secara programmable atau programmatically ya, kayak gitu namanya. Masuk ke resource, klik create name, klik gameplay. Nah, langsung muncul input play module. Nah, ini yang tadi file name tadi ya. Makanya kalau bisa jangan pakai spasi. Seperti ini aja. Dah kosong ya, nggak ada isinya karena isinya hanya function-function. Nah, ini siap digunakan ya. Ini udah siap digunakan. Nanti tinggal buat karakter utamanya, lalu ditambahkan behavior, mono behaviornya ya. Nah, baru ini dimasukkan sebagai komponen, maka input siap digunakan. Seperti itu. Nah, jika pun ingin membuat satu lagi, misalnya untuk yang, ini kan gameplay ya, untuk yang game UI bisa ya. Kita coba. Game UI modul. Ini. Langsung saya buka di Visual Studio-nya.
Nah, nampilnya kayak gini ya. Sama, pakai script table object. Maka ini nggak perlu ada, dihapus saja. Dan jangan lupa tambahkan apa? Create asset ya. Coba nampilkan sini. File name. Kalau tadi namanya input. Ya, kalau tadi namanya ada input play mode ya, ini bisa saya copy aja biar nggak repot. Nah, kalau tadi namanya input play, berarti ini saya ganti ya, input UI. Ini juga sama, add-onnya saya ganti jadi game UI. Ordernya saya jadikan 1, jangan sama-sama 0, nanti tabrakan. Ya, seperti itu. Ini saya kosongin dulu aja ya. Kan kita mau lihat ya, jadinya kayak apa. Nah, maka di Unity-nya nanti, di bagian resource ini ya, nah, saya bisa tambahkan baru. Nah, ada 2 ya, ada UI. Nah, seperti ini. Tapi UI ini masih kosong, belum ada isinya ya. Jadi nanti aja buatnya. Ketika itu ingin digunakan, karena ini yang penting ada dulu. Menunya sudah ada ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakter dan penerapan dari input ini supaya karakter bisa bergerak. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.